pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, segenap warga Jemaat Ebenezer Bekasi, beserta seluruh Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, yang rindu bersekutu melalui saat teduh pada pagi hari ini, edisi Rabu 3 Juni 2020. Marilah setiap kita yang merindukan indahnya hadirat Tuhan, datanglah kepadanya dan kecaplah segala kebaikannya. Kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman-Nya pada pagi hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus agar kita memahami firman-Nya pagi ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, kepadamu pada pagi hari ini, kami datang mengucapkan syukur, pujian dan terima kasih kami kepadamu. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena setia-Mu bagi kami. Kami terus dipeliharakan hingga pada pagi hari ini kami dimungkinkan untuk menikmati hari baru anugerah-Mu. Kami mempersiapkan segala kehidupan kami untuk menjalani hari ini. Biarlah hari ini kami boleh jalani dengan sebaik-baiknya. Namun sebelum kami melakoni seluruh aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai hati kami, biarlah kami dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Terlebih hamba-Mu yang hendak memperdengarkan firman-Mu, berilah hikmat-Mu, biarlah firman-Mu ini tersampaikan dengan baik. Ampuni kami Tuhan, untuk salah dan dosa kami, layakkan kami untuk merenungkan firman-Mu pagi ini. Di dalam Kristus Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan yang saya persiapkan pagi ini untuk kita baca, kita renungkan, saya persiapkan dari kitab Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-9. Mazmur 63 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mengambil bahagian, merenungkan akan firman kebenaran Tuhan, memelihara firman itu, lalu melakukannya. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tuntunan tema kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya yakin sekali begitu banyak orang yang sekarang ini
sedang dilanda oleh perasaan merindu. Kerinduan kepada begitu banyak hal dalam hidup yang mungkin kita dambakan. Setelah beberapa bulan ini kita dibatasi dalam berbagai bentuk, akhirnya hal-hal yang kita senangi selama ini mulai kita rindukan. Anak-anak kita mungkin mulai merindukan suasana sekolah. Bapak ibu saudara-saudara mulai merindukan suasana di tempat kerja. Atau mungkin ada yang lagi merindukan keluarga yang jauh. Saya berharap kerinduan kita untuk bersama-sama bersekutu di gereja adalah merupakan salah satu yang sedang kita rindukan saat ini. Dan di atas semuanya itu, kita sungguh merindukan Tuhan segera memulihkan kita dari wabah corona ini, agar kita bisa dengan leluasa mengekspresikan penyembahan kita kepada Tuhan seperti sedia kala. Dan begitu banyak hal lagi yang tentu sedang menjadi kerinduan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan kita pagi ini kita menemukan kerinduan Daud yang teramat dalam. Bahkan Daud menggambarkan dirinya seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah Daud merasa kering dan tandus tanpa Tuhan. Daud menulis Mazmur ini dalam suasana yang sangat tidak menyenangkan. Ketika dia berada di padang gurun Yehuda, saat dia tidak berada di dalam istananya, saat tidak lagi menikmati santapan-santapan raja, saat dia tidak lagi mendapatkan penghormatan dari penghuni istana dan rakyatnya, saat dia tidak lagi menikmati kursi empuknya dan duduk di atas singgasananya, saat tidak sesuatu apapun yang baik yang dapat dinikmatinya. Sungguh-sungguh suatu keadaan yang memilukan dan menyesakkan dada. Mungkin sekali situasi ini dialami oleh Daud saat dia lari menyelamatkan diri karena pemberontakan yang dilakukan oleh Absalom anaknya sendiri, yang ingin merebut jabatan raja dari tangan Daud ayahnya. Saat itulah suatu keadaan yang sangat pelik dialami oleh Daud. Cobalah bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, dalam suasana seperti ini, kira-kira menurut Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang sedang dirindukan oleh Daud saat dia berada di padang gurun Yehuda, bukan dalam istananya? Apa kira-kira dalam bayangan Bapak Ibu saudara-saudara yang bisa saja dirindukan oleh Daud? Mungkin sepintas kita berpikir Daud sangat mungkin sedang merindukan keluarganya, atau dia juga akan sangat merindukan tahtanya. Dia mungkin rindu dengan makanan-makanan yang enak di istana. Mungkin juga dia rindu pada kekayaannya yang seketika dia tinggalkan. Bahkan sangat mungkin sekali dia rindu dengan berbagai kenyamanan dan keindahan istananya. Namun ternyata Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tak satupun yang saya bayangkan tentang kemungkinan dirindukan oleh Daud yang sempat disebutkan oleh Daud dalam pembacaan kita kali ini. Dia tidak merindukan berbagai kenyamanan istananya itu dengan berbagai hal yang dapat dinikmati di dalamnya. Tetapi yang dirindukannya adalah Allah. Yang dirindukan oleh Daud adalah Allah, bukan merindukan berbagai kemegahan dan keindahan dan kenyamanan di istananya, tapi dia merindukan Allah. Sehingga Mazmur Daud ini diberikan judul kerinduan kepada Allah, dan itu jugalah yang menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini. Kerinduan kepada Allah. Daud menempatkan Allah sebagai yang terutama dalam hidupnya. Daud mengatakan kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Bukan tahtanya,
Sekalipun dia kehilangan segalanya, namun yang tidak boleh hilang adalah puji-pujiannya kepada Tuhan. Sekalipun dia harus kehilangan segalanya, namun yang tidak boleh hilang adalah puji-pujiannya kepada Tuhan. Bayangkanlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, betapa cintanya Daud kepada Allah. Sehingga dalam keadaan sepelik apapun, tidak menjadi alasan bagi Daud untuk menyanyikan pujian dengan nada yang sumbang. Melainkan Daud terus-menerus memuji Allah dengan puji-pujian terbaik, dengan bibir yang bersorak-sorai. Maka firman Tuhan ini ingin mengajarkan kita membangun kerinduan kepada Allah. Tempat dan situasi tidak pernah menjadi halangan bagi kita untuk mewujudkan kerinduan-kerinduan kita memuliakan Tuhan. Di tempat yang subur maupun di tempat yang tandus, di istana maupun di padang, di gereja maupun di rumah, dalam senang maupun susah, dalam seluruh bentangan waktu, rindukanlah hadirat Tuhan. Lalu, bagaimanakah untuk dapat memiliki kerinduan sedalam ini seperti Daud? Bagaimana seharusnya kita membangun kehidupan, membangun pola pikir kita, sehingga kita bisa memiliki kerinduan sedalam ini seperti Daud kepada Tuhan. Untuk dapat memiliki kerinduan sedalam ini kepada Allah, sangat dibutuhkan sebuah faktor esensial atau alasan yang mendasar yang dapat mendorong hasrat kita agar jiwa kita tetap melekat kepada Allah. Faktor yang sangat esensial bagi Daud di sini adalah terletak pada kesadaran Daud yang begitu mendalam bahwa kebutuhannya yang terdalam hanyalah ditemukan di dalam Tuhan. Sekali lagi, faktor yang sangat esensial bagi Daud di sini terletak pada kesadaran Daud yang mendalam bahwa kebutuhannya yang mendalam hanyalah ditemukan di dalam Tuhan. Karena itu, marilah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap pagi dengan penuh perhatian kita selalu bergegas seolah-olah ada rasa takut kalau kita akan kehilangan Dia, Tuhan kita. Kita harus mengawali hari-hari ini dan setiap hari bersama dengan Tuhan. Setiap hari tanpa henti kita merindukan hadirat-Nya. Karena kebutuhan terdalam kita ada di dalam Dia. Kebutuhan terdalam kita ada di dalam Dia. Katakanlah kepada Tuhan, aku selalu mencari Engkau selagi hari masih pagi. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, teruslah membangun kerinduan dengan Allah. Daripadanya lah sukacita dan keselamatan kita, sehingga hari-hari kita semakin indah dan penuh damai sejahtera. Amin. Marilah kita nyatakan kerinduan kita melalui pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu
Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini dapat diberikan kesempatan untuk mewujudkan kerinduan kami, menghampiri hadirat-Mu dalam saat teduh pagi ini bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kiranya menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Bahwa ketika kami merindukan banyak hal dalam hidup, yang terutama adalah terus merindukan indahnya hadirat-Mu, karena kebutuhan terdalam kami ada di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Karena itu ya Tuhan, senantiasalah hadir memelihara kami, menjalani hari-hari kami, karena kami teramat terbatas dan rapuh tanpa Dikau. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini Engkau anugerahkan kembali bagi kami, untuk kami jalani bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, yang Tuhan masih percayakan kepada kami, untuk bersama-sama menjalani hidup ini. Kami hendak mengangkat tugas tanggung jawab kami hari ini. Tuhan berkatilah kami, berilah kami kemampuan, berilah kami kesehatan, berilah kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami dapat mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Agar lewat segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini, membuahkan hasil yang baik untuk kami senantiasa pakai hidup memuji dan memuliakan akan Tuhan. Untuk setiap keadaan kami, Tuhan tahu semuanya. Untuk setiap kerinduan-kerinduan kami, Engkau mengenal kami, jauh lebih mengenal kami daripada kami mengenal diri kami sendiri. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semuanya berlangsung atas kendali, kuasa, dan kasih-Mu. Kuasailah kami Tuhan, dan tuntunlah kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Ampuni kami Tuhan untuk setiap salah dan dosa kami, segala keterbatasan kami melakukan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Kami naikkan kepadamu di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini mengawali pagi anugerah Tuhan. Biarlah perjumpaan kita pagi ini membawa sukacita bagi kita sekalian. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.